Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan redup. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian nats pembimbing 1 Korintus 13 ayat 3, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Suci, 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 Tuhan
kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami, kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat Telegram dan YouTube daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai basar-basar Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, serta menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bersahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Saat ini ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami memuliakan dan mengagungkan Tuhan untuk kesempatan persekutuan ini, dan sekarang firman-Mu akan kami dengar. Layakkanlah kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan, ketika hikmat juga Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah setelah mengerti firman Tuhan ini, kami mampu mengerjakannya.
Terpujilah namamu, ini doa kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa saudara yang ada di rumah, silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang, berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Sekaligus di hari ini di ibadah kita memperingati juga penyertaan Tuhan 38 tahun Persekutuan Teruna GPIB. Bapak Ibu, saya mau menyebut beberapa nama ini yang barangkali saudara kenal. Ada Ayub di Perjanjian Lama, ada Abraham di Perjanjian Lama, ada Salomo di Perjanjian Lama. Paling tidak 3 nama ini adalah tokoh-tokoh yang kaya, yang berduit, yang berlimpah harta kekayaan, termasuk Abraham sekalipun. Lalu saudara akan menemukan juga Matius, pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Saudara juga akan bertemu dengan Lydia, seorang pengusaha, penjual kain ungu yang selalu membantu pelayanan Paulus. Saudara juga akan bertemu dengan Sakeus, seorang kaya. Mengapa saya sebut nama-nama orang ini lalu berdampingan dengan istilah orang kaya? Karena setiap kali saudara membaca teks ini, yang ada di kepala kita cuma satu. Pokoknya orang kaya tidak masuk surga. Seringkali kalau baca ini, di benak kita terbangun seperti ini. Tapi Alkitab membuktikan banyak hal. Orang yang beruang, orang yang kaya, itu tanda diberkati oleh Tuhan. Aneh kalau katanya mereka nggak masuk surga. Makanya teks ini perlu dijelaskan lebih baik,
supaya kita punya pemahaman yang sama. Ketika Yesus berkata, sayang tidak dibaca ya teks ini, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, itu ayat 25, daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Kita langsung diantar, oh lebih baik enggak usah jadi kaya karena enggak masuk sorga. Siapa bilang? Mari kita gali lebih dalam teks ini. Teks ini dimulai dengan ada seorang muda yang diberi label oleh penulis Injil Markus, terkenal sangat kaya. Mungkin dia pengusaha muda yang begitu diberkati dengan kekayaan. Mungkin dia seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia datang menemui Yesus. Saya mau ajak saudara lihat ayat 17. Seorang yang kaya ini, anak muda ini, dengan status sosial yang tinggi tentunya, tiba-tiba seperti khotbah minggu lalu, dia datang di depan Yesus dan bertelut loh. Bertelut Bapak Ibu. Apa maksudnya? Dia akui kekayaannya sekalipun levelnya tidak sejajar dengan Yesus. Tulus ini kan? Dia berlutut. Dia berlutut. Dia bukan seorang kaya yang sombong, bukan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Lalu Alkitab berkata, dalam ketulusan dia mencari jawab atas pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin aku bisa hidup kekal? Bapak Ibu Saudara, saya mau simpulkan. Saya tidak tahu apakah saya dengan penafsir yang lain atau pendeta yang lain berbeda tafsiran. Tapi saya mau bilang, orang kaya, anak muda, tahu etika, tahu sopan santun, ujung-ujungnya bicara soal rohani. Ujung-ujungnya bicara soal spiritual. Dia tidak tanya, guru, bagaimana caranya aku menimbun hartaku lebih banyak lagi? Enggak Bapak Ibu, saya tertarik loh tokoh ini. Dia bilang, bagaimana caranya supaya aku hidup kekal? Kalau saudara mengkaji ini, saya harusnya mengajak saudara untuk bersepakat bahwa anak muda yang kaya ini jempolan. Bagaimana guru supaya hidup kekal? Dia tanya loh. Lalu pertanyaan yang tulus ini, kenapa saya bilang tulus Bapak Ibu? Mana dia? Ada di ayat mana itu? Tuhan Yesus kemudian dengan penuh belas kasihan kalimat itu mengatakan, sangat penuh belas kasihan. Belas kasihan berarti dia tahu dong, anak muda ini tulus mencari jalan kan? Sangat tulus mencari jalan. Lalu Yesus memberikan patokan penting tentang cara masuk kerajaan sorga, cara hidup kekal. Lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama, lihat ayat 19. Bahwa dia harus melakukan dengan setia apa yang sudah difirmankan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Seluruh hukum Taurat, kata Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Allah harus engkau lakukan. Bapak Ibu, kalau anak muda ini adalah orang kaya yang jahat, saudara harus terkejut. Mengapa? Karena pada ayat yang ke-20 dia bilang begini, guru, semua sudah aku lakukan. Maka kalau dibilang jangan mencuri, berarti kekayaan itu bukan hasil korupsi. Karena dia bilang dia sudah lakukan, tidak mencuri. Saya berani mengatakan berdasarkan teks ini, kalau dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tidak mengini apa yang orang lain punya dan seterusnya, maka kekayaan yang dia punya itu murni benar dari usahanya yang bersih. Oh betul, tolong digali. Maka aneh kalau saudara baca teks ini lalu mengkerdilkan orang ini. Oh Bapak Ibu, belum tentu engkau dan aku sama dengan dia. Orang ini luar biasa, kaya tapi taat kepada Allah, kaya tapi tahu tentang firman Tuhan, kaya kalaupun tahu firman Tuhan dia kerjakan. Dia berani bilang, guru, semua yang kau perintahkan sudah aku lakukan. Wow, kayaknya jarang kita temukan orang yang tidak kaya sekalipun
yang berani lakukan semua yang Tuhan mau ini. Jangan bicara kaya dulu. Yang tidak kaya pun belum tentu bikin ini. Ini yang kaya luar biasa. Dia masih taat kepada Allah. Lalu Bapak Ibu, saya tiba-tiba terkejut. Dan harusnya saudara terkejut. Ayat 21. Karena Tuhan tahu dia tulus, maka ia memandang anak muda itu dengan penuh belas kasihan. Ayat 21. Hanya satu yang kurang, nak. Dia bilang begitu. Oh anakku, ada satu yang kurang, yang belum engkau lakukan. Saya kaget baca ini Bapak Ibu, karena perintahnya mengerikan. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, semua hal yang baik sudah kau kerjakan, kesetiaanmu sudah kau buat, maka satu saja yang belum kau buat. Perintahku sudah kau kerjakan, seluruh Taurat sudah kau buat, satu yang harus kau kerjakan sekarang. Jualah hartamu. Satu, seluruh hasil penjualan itu berikan kepada orang miskin. Dua, ketiga, kau ikutlah aku. Wow. Lalu saudara mengatakan, berarti orang kaya itu tidak masuk surga. Saya mau bilang, apakah engkau mampu lakukan tiga ini walaupun engkau tidak kaya? Maaf ya, gara-gara banyak sekali kan beberapa pendapat yang keliru kalau ketika baca teks ini. Orang kaya itu pasti neraka. Enggak, saudara harus pahami konteksnya. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan pengusaha yang lagi naik daun ini disuruh berhenti berbisnis untuk jual kekayaannya. Jeripaya dan keringatnya 7 turunan itu barangkali disuruh jual. Bukan saja dijual, dikasih ke semua orang yang membutuhkan. Ini kan persoalan logika yang lagi dia timbang. Bah, saya yang bersusah payah, mereka yang enak-enak. Lalu ketiga ini yang fatal. Dan ikut saya. Kata ikutlah aku dalam konteks pemuritan berarti menyangkali semuanya dan totalitas seperti 12 murid itu. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, berhenti jadi penjala ikan, jadilah penjala manusia, berhenti bekerja. Saudara bisa bayangkan? Oh tidak mudah Bapak Ibu. Nangis dia, sedih dia. Coba lihat ayat 23, kecewa dia. Kecewa. Tetapi dari tafsiran yang saya sebutkan ini kemudian clear di ayat yang ke-22. Ayat 23, 22 menguatkan. Ternyata dia baik, dia tulus, dia luar biasa. Satu yang kurang dari 3 perintah yang dia tidak bisa kerjakan. Penulis itu memberi kesimpulan, Markus bilang di ayat 22-23. Hatinya terlalu terikat pada hartanya. Itu saja kata kuncinya. Ketika dia gagal mau pergi jual, dia gagal berbagi bagi orang miskin, dan dia gagal meninggalkan bisnis ikut Tuhan Yesus, disimpulkan kalimat itu. Hatinya selalu terpaut kerat, tidak bisa pisah dari hartanya. Maka saya simpulkan Bapak Ibu, kisah orang muda yang kaya ini persoalannya cuma satu, yaitu bukan soal pelit atau apapun, bukan soal dia terlalu kaya atau tidak taat, bukan. Satu, hatinya sangat terikat pada hartanya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Dan dia terikat di situ. Dia tidak terikat pada kasih Allah. Satu saja, ternyata dia lebih memilih harta. Itu saja dia terikat begitu kuat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi, firman Tuhan ini tidak pernah bermaksud untuk menjustifikasi para orang kaya atau membenarkan pada orang yang tidak kaya. Tetapi yang dimaksud oleh pembacaan Alkitab ini membicara soal kekayaan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah harta di sorga. Ketika disuruh pilih,
Kau mau ambil harta kekayaan di dunia atau kekayaan di sorga lewat mengikuti aku? Anak muda yang luar biasa jempolan dan hebat ini belum siap untuk melepaskan terikatnya dia pada harta di dunia. Dan belum siap untuk memilih menabung harta di sorga. Itu intinya. Maka saya mau katakan kepada saudara, di status sosial apapun yang saudara miliki, kalau orang mulai membedah soal kaya dan miskin, sangat kaya dan kaya sedikit dan kurang kaya, whatever apapun itu, saya mau katakan hal penting kepada saudara. Ketika kebutuhan hidupmu dibiayai oleh hartamu dan semakin meningkat kebutuhan hidupmu, engkau membutuhkan kebutuhan harta yang lebih daripada itu. Bagi saya sangat logis dan manusiawi. Dan engkau jatuh bangun berupaya untuk mendapatkan kekayaan itu, is okay. Masih sangat alkitabiah. Amsal pasal 3 bilang kekayaan dan kehormatan akan diberikan. Kalau saudara memandang kekayaan berkat Tuhan, saya mau bilang jangan malu jadi kaya. Kalau tanya ke saya, mau kaya? Saya mau. Mau, siapa yang tidak mau kaya? Tetapi ini penting, bahwa apapun yang diperoleh dari itu harus dilihat sebagai berkat Tuhan. Apakah matamu tertumpu pada berkat Tuhan atau pada Tuhan? Itu persoalan. Apakah tertumpu daripada yang Dia beri, matamu tertuju pada yang Dia beri, atau engkau tertuju pada si pemberi, yaitu Tuhan? Itu bedanya. Maka saya mau katakan hal yang pertama. Pilihlah keterikatanmu kepada Sang Pemberi harta, Sang Pemberi kekayaan, Sang Pemberi berkat. Bukan berkat itu, bukan harta itu, bukan kekayaan itu. Itu bedanya. Ketika Tuhan mengatakan, jualah semua. Itu bahasa yang harus ditafsirkan. Berbagilah kepada orang miskin. Lepaskan lo, lalu ikutlah aku. Ini bicara soal keterikatanku ada pada si pemberi berkat. Oke, ini hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, nggak dibaca tadi, saya ingin berbagi kepada saudara. Ayat 25 tadi. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. SBU malam sebentar. Bagaimana mungkin unta masuk lubang jarum? Terjemahan yang benar sebenarnya Negal lagamal laafor beekef hamakat di dalam teks Ibrani itu, atau dia menggunakan istilah Yunani Perjanjian Baru itu mata jarum, trumalias tes rapidos. Kata rapidos itu jarum, tremarias itu mata. Jadi mata jarum, lubang jarum. Pernah lihat unta lewat lubang jarum? Impossible. Lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus apa? Kita nggak tahu. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, lubang jarum beneran, berarti mustahil. Kemungkinan yang kedua, di Israel ada 2 gerbang. Gerbang yang sangat besar sekali untuk unta lewat bersama dengan barang-barang yang tinggi. Dan ada gerbang satu yang kecil, khusus manusia. Lubang jarum itu adalah gerbang kecil tempat manusia lewat. Kalau untuk besar itu untuk unta lewat. Tapi Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum. Barangkali lewat pintu yang biasa dilewati manusia itu, pintu kecilnya, dorong, akhirnya masuk. Atau ini merupakan peribahasa. Kali pemahaman ketiga lubang jarum. Mungkin peribahasa adalah sangat mustahil rasanya seorang kaya masuk kerajaan sorga. Saya mau bilang, orang kaya yang bagaimana yang dimaksud? Ketika hatinya terikat pada hartanya, bukan pada si pemberi harta. Maka saya mau katakan untuk menutup firman Tuhan ini, tidak pernah Alkitab menghakimi orang kaya. Alkitab menghakimi orang kaya maupun orang tidak kaya pada sesuatu. Apakah ia terikat pada dunia atau terikat pada janji-janji Allah, si pemberi janji itu. Saya mau tutup untuk mengatakan, maka
sebagai pribadi yang luar biasa, saudara diajak untuk terikat bukan pada hal-hal duniawi, tetapi pada hal-hal rohani dan sorgawi, yaitu kepada Allah sumber berkat. Ajak dan didik anak-anak kita di rumah, para teruna-teruna 38 tahun usia pelayanan mereka, untuk mulai buat mereka fokus. Jangan hanya terikat sejak muda pada hal-hal yang lekang, pada hal-hal yang fana, tapi terikatlah pada keabadian, yaitu pada Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi roh kepandaian di masa sekolah mereka, Sang Pemberi hikmat di masa muda mereka, dan Sang Pemberi kehidupan di perjalanan remaja hingga kemudian mereka masuk di masa muda dan masa dewasa. Selamat ulang tahun teruna. Selamat terpikat pada Sang Pemberi harta dan bukan pada harta benda. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sepekan lamanya kami disertai, Tuhan begitu baik bagi kami. Di satu minggu ini kami dilindungi, dijaga. Kami mendapati diri kami tidak pernah kekurangan. Kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Beberapa kami mengalami kejatuhan, tapi Engkau tidak meninggalkan kami dan berproses mengangkat kami. Beberapa kami juga mengalami kebuntuan, tapi Tuhan mendampingi kami hingga menemukan jalan keluar. Beberapa kami juga masih sakit, tapi pendampingan Tuhan selalu ada, membuat kami tetap bersuka cita di tengah pergumulan yang tak mudah. Lalu siapakah kami yang hingga hari ini kami boleh mendapati diri kami begitu diberkati oleh Tuhan? Maka terpuji-pujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, untuk pengasihan yang kami boleh dapat, untuk belas kasihan Allah yang boleh kami kecap sepekan ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mudah
untuk mengkhotbahkannya. Juga mudah bagi umat Tuhan untuk mencerna dan mendengarnya. Tapi yang tersulit dari semua tentang firman-Mu ini Bapa adalah mengerjakannya. Maka sekarang dengan penuh kerendahan kami memohon, ya Roh Kudus, kendalikanlah kami agar selesai ibadah ini kami bukan hanya mengangguk untuk mengerti, tapi kami mengangguk untuk setuju dan segera mengerjakan firman Tuhan ini. Kami tidak terpaut pada harta, tetapi pada si pemberi harta benda. Kami tidak terpaut pada berkat, tapi pada Engkau pemberi berkat. Supaya sungguhlah kami terkategori seperti yang Tuhan Yesus katakan bagi orang muda yang kaya ini. Kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh anak-anak teruna GPIB dimanapun berada secara sinodal. Teristimewa Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Peniel Palembang. Berkati pengurus dan pelayan yang ada. Di kondisi pandemi ini, beberapa halangan luar biasa terjadi untuk pekerjaan pelayanan bagi teruna ini. Barakanlah semangat kami semua para presbiter, termasuk para pelayan teruna dan pengurus. Buat mereka beroleh hikmat untuk melihat peluang demi peluang, mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Anak-anak kami teruna ini kami bawa di hadapan Tuhan, masa sekolah dan pendidikan mereka. Oh Tuhan, berkatilah. Biarlah mereka boleh terbang bagi Raja Wali, menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Jadikan mereka teruna yang takut Tuhan, yang pertaruhkan hidup masa remaja mereka di tangan Sang Pemberi berkat kehidupan. Bukan pada bagian-bagian manapun yang mereka lihat agaknya berpotensi menjamin hidup mereka. Tidak ada benda dan kuasa manapun kecuali pada Tuhan. Mereka menyerahkan diri sejak dini di usia muda mereka. Bapa, terima kasih. Di hari yang bersuka cita ini, hati kami pedih dan hancur menyaksikan di berbagai media informasi, televisi, media-media sosial dan pemberitaan tentang kondisi negeri dan bangsa ini, tentang bertubi-tubinya bencana alam terjadi, dan beberapa orang yang luar biasa menderita dan terdampak karena kondisi ini. Bapa, kami berdoa untuk negeri ini. Kami datang dengan penuh kerendahan. Cukuplah sudah derita ini. Pulihkanlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang sedang berupaya menanggulangi bencana ini. Kuatkan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ini. Tabahkan hati mereka. Buat kami masyarakat bersatu hati dan bergandeng tangan untuk menjadi alat Tuhan, membantu di tiap kemungkinan pertolongan dibutuhkan, supaya melalui kerjasama kami di berbagai pihak, di lintas agama sekalipun, di berbeda suku kepentingan daerah kami sekalipun, bersama pemerintah kami bersatu hati karena Tuhan menghadapi bencana ini dan kemudian mampu memulihkannya karena Tuhan bekerja untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kelangsungan hidup kami sepekan kami juga taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
selama-lamanya. Amin. Mari mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Jemaat memberikan persembahan syukur. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifania 31 Januari 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam pekan ini yang antara lain 1 angka Romawi. Ucapan terima kasih
Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang telah diterima dari 1. Adik Alex dan Jaisen Simanjuntak berupa beras 6 karung masing-masing 5 kg, minyak sayur 6 bungkus, gula 6 bungkus. 2. Ibu Martina Silalahi berupa pakaian layak pakai. Doa kami kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber memberkati adik Alex dan Jason Simanjuntak serta Ibu Marta Silalahi. 2. Angka Romawi. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB PNIL Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 3. Angka Romawi. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian rangkaian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, Sobat Teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret. Menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman Teruna GPIB.
Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati 38 tahun pelayanan Persekutuan Teruna GPIB, tepatnya 30 Januari 1983. Karena itu, saya mau mengajak seluruh anak-anak teruna yang di rumah, sekali lagi, adik-adik teruna yang di rumah, saya undang adik-adik untuk berdiri, menyanyilah dengan gegap gempita dan semangat untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PT GPIB. Teruna, mohon berdiri.
dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna Harapan Negeri. Bapak Ibu Saudara, di kondisi anak-anak teruna masih berdiri, saya mengajak seluruh saudara juga untuk bangkit berdiri. Beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinarkan, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-38. Mari menjadi teruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Persekutuan Taruna ke-38 tahun. Mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Persekutuan Taruna yang ke-38 tahun. Semoga menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Persekutuan Taruna yang ke-38 tahun. Mari menjadi taruna yang misioner.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Persekutuan Taruna yang ke-38. Mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Tahun Taruna yang ke-38, mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Persekutuan Taruna ke-38 tahun. Mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Persekutuan Taruna ke-38 tahun. Mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Taruna yang ke-38 tahun. Mari menjadi taruna yang misioner. Tuhan Yesus memberkati.